Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Di channel kita yang sederhana ini, kita akan lanjutkan project toko online kita. Di video kali ini yang akan membahas tentang implementasi data tabel dan form dengan template. Jadi di video kali ini kita akan tambahkan data tabel seperti yang sudah saya spill di video sebelumnya, dan juga kita akan menambahkan user create dan update, dan juga kita akan tambahkan notifikasi dengan menggunakan suite alert. Nah, bagaimana materi kita di video kali ini? Langsung aja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam materi kita di video kita yang ketujuh, yang akan membahas tentang implementasi data tabel dan form dengan template. Jadi di video ini kita akan menyiapkan data table atau tabel yang otomatis ada pencariannya. Jadi kita tidak perlu membuat pencarian lagi secara manual. Oke, sekarang kita masuk ke app.blade.php dulu. Kita mau pindahkan yang data tabelnya ke user. Nah, sekarang teman-teman buka app.blade.php. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ada basic data table. Nah, ini kita copy aja atau kita cut aja, karena nanti di app Blade ini kita nggak perlu lagi tabel ini. Kita cut ke view user yang index blade.php. Nah, sekarang gimana kalau kita simpan dulu di atasnya? Nah, di sini kita pastekan dulu, kita save. Kita tinggal sesuaikan TR-nya. Gimana kalau kita copy aja dari sini? Nah, ini kita copy. Nah, ini kita pastekan di sini. Kemudian yang ini, yang for each, kita kopikan lagi ke atasnya ya. Berarti dari sini ya, dari body, T-body, kita paste di sini. Oh, ini tambah datanya kita masih pakai. Ini di-cut aja yang ini. Kita pindahkan ke atas. Atau di sini aja simpannya ya. Nah, sini. Di atasnya card. Jadi setelah card ini saya mau kasih spasi margin top. Kita bisa menggunakan kelas namanya MT3. Jadi nanti ada jarak antara tombol tambah dengan cardnya ya. Kita save. Sekarang kita mau hapus yang ini kita gulung aja. Ini kita hapus ke atas. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau ganti dulu yang di bagian role-nya. Nah, di bagian sini saya mau ganti supaya tampilannya ada warnanya ya. Nah, ini kita enter. Saya mau kasih kondisi kalau $row role-nya adalah 1, ya ini untuk super admin ya. Jadi kita kasih span yang punya kelas badge, terus backgroundnya saya mau kasih primary. Ini super admin. Else if row role-nya adalah 0 ya, bukan 2. Terus ini kita duplikat aja ke bawah. Kita ganti jadi Cian gitu ya. Ini untuk admin. Dan jangan lupa end if-nya. Nah, ini kita save. Untuk role sudah, sekarang kita ke status. Saya mau kasih warna juga supaya jelas ya. Sama seperti role. Sekarang ini gimana kalau kita copy aja biar cepat. Kita paste sini, kita ubah role-nya. Ini kita bisa Ctrl D, kita ubah jadi status. Nah, ini untuk statusnya kita pakai sukses. Ini warna hijau ya. Kemudian ini danger. Nah, yang sukses atau warna hijau ini statusnya adalah aktif. Sedangkan yang danger yang warnanya merah ini statusnya tidak aktif. Nah, ini ya. Oke, ini sudah. Oke, di sini saya mau kasih style di form action-nya. Saya mau kasih CSS inline style display inline block. Jadi nanti biar tombol hapus dan tombol editnya itu ada di satu jajar ya, nggak jadi 2 baris gitu, jadi 1 baris. Ini gimana kalau kita tambahin jadi btnsm. Jadi kita edit tombolnya jadi agak kecil sedikit daripada sebelumnya. Jadi btnsm ini button small ya. Oke, selanjutnya di sini gimana kalau kita kasih icon biar lebih enak dilihat. Kita pakai tag i, kita kasih kelas. Di sini var edit.
Ini kita kasih spasi ya di sininya. Terus yang ini kita copy aja. Buat yang di bagian hapus kita pakai trash. Ininya fast. Nah, ini untuk icon teman-teman bisa cek di fontawesome.com ya. Nah, ini teman-teman bisa cek icon-icon yang ada yang sudah ada di template-nya. Oke, selanjutnya gimana kalau kita running dulu webnya, kita lihat tampilannya, dan jangan lupa yang appblade.php-nya kita save dulu karena ini masih bulat ya. Berarti ini tandanya belum di save, kita save. Nah, sekarang kita mau buka Laragonnya, silakan buka Laragon dulu. Oke, kalau udah buka Laragon kita start all aja. Sekarang kita klik kanan, www, pilih toko online. Oke, ini sudah kebuka. Sekarang kita ke back end login dulu karena kita harus login. Nah, ini tampilan kemarin ya. Sekarang mau login pakai yang admin, passwordnya adalah p@55word. Kita klik login. Nah, ini halaman berandanya. Sekarang kita pilih yang user. Tuh, sekarang sudah ada ya. Sudah ada data table-nya. Jadi ini bisa kita lakukan pencarian di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan atau membuat pencarian secara manual karena pada dasarnya data table ini sudah ada pencariannya. Misalkan teman-teman mau cari role super admin, tuh dia bisa. Atau teman-teman juga mau cari emailnya admin@gmail.com tuh ya. Jadi bisa semua field-fieldnya dicari oleh data table-nya. Oke, ini cukup keren. Nah, sekarang kita mau perbaiki yang ini dulu, yang dashboardnya. Kita perbaiki tampilannya. Sekarang kita buka lagi VS Code-nya. Nah, berarti kita tinggal buka index blade yang ada di view beranda. Kita buka. Nah, sekarang yang ini saya mau hapus dulu aja biar clear ya. Sampai sini. Oke, ini saya hapus. Saya mau bikin div yang kelasnya row. Kemudian di dalamnya ada div yang punya kelas call 12, yang di dalamnya ada div yang kelasnya card, kemudian di dalam card ada card body. Nah, teman-teman bisa pakai seperti ini, tinggal di tab aja. Oh ya, ini jadi cepet tuh. Ini kita tambahkan border top supaya ada border di atasnya. Di sini kita tambahkan card title. Nah, baru di sini kita echo judulnya. Atau yang card title-nya jangan pakai div, kita bisa pakai H5. Teman-teman juga bisa buat seperti ini, H5 titik card title. Artinya H5-nya punya kelas yang namanya card title. Kita tab. Ini $judul. Nah, sekarang di sini saya mau bikin pakai alert sukses. Teman-teman bisa bikin seperti ini, alert.alert. Nah, terus di satu div ini punya lebih dari satu kelas. Alert titik alert sukses. Nah, ini punyanya Bootstrap juga. Nah, ini kita tinggal tab. Tuh, jadi ada dua kelas di dalamnya. Ini kita tambahkan dulu role-nya alert. Nah, di sini saya mau kasih H4. H4 punya kelas ya. Kalau di sini berarti kita Ctrl Z dulu. H4 titik alert heading. Dia punya kelas namanya alert heading. Ini tuh, selamat datang. Nah, di sini kita pakai autentikasi out.2.2 user, terus fieldnya adalah nama. Jadi nanti selamat datang namanya siapa. Enter. Sekarang saya kasih seperti ini tulisannya. Dikasih toko online dengan hak akses yang Anda miliki sebagai. Ini saya word wrap dulu biar ke bawah ya tulisannya. Tuh. Nah, sekarang saya mau kasih B atau bold ya. Nah, di sini saya mau kasih kondisi jika autentikasi user role-nya adalah 1, maka dia tulisannya adalah super admin yang kemarin kita buat ya. Nah, ini kita copy aja ke bawah. Else if role-nya adalah 0, maka dia admin. Jangan lupa and if. Nah, di bawah B ini kita kasih caption gini aja. Ini adalah halaman utama dari aplikasi web programming studi kasus toko online. Nah, ini. Terus di bawah div yang satu ini kita kasih HR. Kemudian kita kasih paragraf.
Ini kita kasih tagline-nya kampus UBSI, yakni kuliah basic aja. Atau teman-teman juga silakan disesuaikan aja. Kali ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini sudah. Nah, berarti kita tinggal buka web browsernya lagi untuk melihat perbedaannya. Sekarang silakan dibuka web browsernya. Oke, kalau sudah dibuka berarti tinggal kita refresh saja. Tuh, jadi seperti ini ya halamannya ya. Atau yang ini kita masukin lagi ke sini ya. Kita masukin aja ke alert sini. Jadi kita balik lagi ke VS Code. Nah, ini kita tinggal pindahkan jadi di atas tutup div yang ini. Ini kita pindahkan kayak gini aja. Nah, ini kita save. Sekarang kita balik lagi ke web browser. Nah, ini kalau sudah tinggal di refresh lagi. Nah, udah kayak gini aja ya tampilannya. Jadi warna hijaunya agak lebih besar. Nah, sekarang seperti yang tadi saya bilang, kita mau bikin form untuk membuat user baru. Nah, sekarang silakan teman-teman buka lagi VS Code-nya. Nah, sekarang kita bikin file baru di view user. Klik kanan new file. Kita bikin create blade php. Kita enter. Nah, di sini jangan lupa kita extend dulu. Extend ke backend vlayout app. Ini teman-teman tinggal klik aja, nggak usah ketik ulang ya. Terus kita kasih sectionnya, kita kasih tahu bahwa sectionnya adalah section content. Terus jangan lupa di end section dulu. Nah, baru kita isi tengahnya ya. Sekarang kita mau bikin form. Formnya itu berupa post. Jadi kita klik yang ini aja, form .2 post kita klik. Actionnya kita nanti mau bikin root, backend, user, store. Nah, ini store ini untuk menyimpannya ya. Terus di sini karena kita mau tambahkan gambar, di sini kita harus pakai type. Type kutip 2 multipart from data. Multipart from data. Nah, ini kita enter aja. Ini saya word wrap lagi. Nah, ini kayak gini ya. Atau di sini kita bungkus dulu ke dalam card. Jadi ini kita cut dulu. Saya mau bungkus dengan card yang di dalamnya ada card body. Nah, seperti ini. Ini kita paste lagi formnya. Ini sudah. Nah, biar aman kita pakai CSRF. Nah, ini kita save dulu ya biar lebih rapi sedikit. Oke, di sini saya mau bikin 2 blok. Jadi blok sebelah kiri adalah untuk gambar dan blok sebelah kanan adalah untuk inputan si usernya. Nah, kebetulan di Bootstrap ini dia di dalam satu frame layar PC kita itu dia membaginya ke dalam 12 blok. Artinya maksimal adalah pemakaiannya 12. Kenapa 12? Karena 12 ini kan bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 4. Nah, sekarang saya mau bagi 2 blok, yang sebelah kiri panjangnya adalah 4 dan yang sebelah kanan panjangnya adalah 8. Jadi kalau ditotalkan masih 12 ya. Nah, sekarang saya mau bikin seperti ini, row. Kemudian kita mau bikin call md4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di bawahnya saya duplikat. Yang satunya adalah 8. Oke, ini kita enter. Nah, di dalam call md4-nya kita isi dulu dengan inputan berupa gambar. Sekarang kita mau kasih form group. Di dalam form group nanti ada label. Ini label for-nya kita hapus saja. Foto gini. Kemudian di sini input tipe file. Oke, kita cari di sini input tipe file. Nah, ini kita enter. Nah, kita kasih name-nya adalah foto. Kemudian ID-nya kita belum perlukan saat ini, jadi kita hapus saja. Kita kasih kelas. Kelasnya adalah form control. Ini punyanya Bootstrap juga. Terus dikasih kalau error foto, karena ini namanya foto. Kita tambahkan kelas yang namanya is invalid, atau nanti dia berubah menjadi merah ya kalau ada error. Ini kita hapus, jadikan satu baris saja. Nah, seperti ini. Terus di sini kita kasih on chain. Di sini kita preview foto. Nah, kebetulan di sini kita mau manggil fungsi JavaScript, nanti kita buat. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini kasih error ya. Error foto lagi. Kita kasih message-nya di sini.
div kelas invalid feedback, kita mau buat seperti ini aja, titik invalid strip feedback, titik lagi alert danger. Nah, kita mau bikin alert dangernya. Sini kita kasih message-nya di dalamnya, $message seperti ini. Oke, udah selesai. Ini kolom yang 4-nya sudah kita isi dengan gambar. Nah, sekarang kolom yang 8 ini kita isi dengan isian-isiannya. Nah, kita kasih form group juga di sini. Jadi setiap inputan ini kita kasih form group biar nanti ada jarak di antara mereka. Terus kita kasih label. Label pertama kita mau bikin hak akses. Jadi ada pilihan hak aksesnya dulu. Kita pakai select pastinya. Name-nya adalah role. ID-nya ini kita belum perlukan saat ini. Kita kasih class form control. Kita kasih error lagi. Ini gimana kalau kita copy aja dari sini? Ini kita copy, pastekan ke sini. Ini ubah jadi role. Oke, ini sudah. Jangan lupa ditutup lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, di dalam select ini kita bikin option. Option value-nya 0. Kemudian di sini kita mau bikin if dalam satu baris. Jadi teman-teman bisa pakai seperti ini. Jika role old-nya punyanya role ini kosong, maka dia selected. Kalau enggak atau else, itu dia kosong seperti ini. Ini kita isi dulu ya captionnya. Ini pilih hak akses. Kita pastekan ke bawah. Nah, ini kita tinggal ubah role-nya ini jangan kosong tapi 1. Terus kita value-nya adalah 1. Kemudian di sini kita hapus. Kalau 1 berarti super admin. Oke, sudah. Kita paste lagi ke bawah. Ini value-nya 2. Terus kemudian role-nya 2. Berarti kalau role-nya 2, 0 ya, bukan 2, maaf. 0, jadi dia adalah admin. Sudah, kita tinggal kasih error lagi. Nah, ini gimana kalau kita copy lagi? Kita pastekan di bawahnya, kita ganti dengan role. Oke, ini sudah. Nah, sekarang di bawah form group nih, tutupnya form group, kita enter 2 kali. Kita bikin lagi form group. Ini saya kasih label nama. Kemudian kita mau bikin input tipe teks. Kita cari aja biar cepat ya. Input tipe teks. Nah, ini name-nya adalah nama. Nah, jadi kita mau bikin isian nama sini. ID-nya karena belum perlu, jadi kita hapus aja. Sekarang kita mau bikin value old nama. Jadi kalau misalkan kita sudah mengisi nama, kemudian ada error, jadi isiannya itu nggak hilang, masih ada ya gitu. Kemudian ini kita tambahkan kelasnya. Kelasnya juga sama form control. Kita kasih error lagi di sini. Atau ini biar lebih luas saya tutup ya ininya. Teman-teman bisa pakai Ctrl B tuh seperti ini. Nah, kalau udah kita copy error yang ini yang di dalam kelasnya. Nah, ini kita ubah jadi nama. Oke, kemudian di sini kita mau kasih placeholder, masukkan nama, gitu ya. Nah, ini errornya saya copy lagi. Kita pastekan di bawah. Kita ubah dengan nama. Ini sudah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita copy dari form groupnya nih. Nah, ini yang form groupnya kita copy atau duplikat. Seperti biasa pakai Shift Alt bawah. Nah, ini kita tinggal ubah jadi email karena
di database kita selain ada nama, ada juga email. Atau biar lebih cepat juga, kita bisa Ctrl D aja. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Sampai semuanya ke blok ya. Kita jadi ubah aja jadi email. Nah, ini E-nya huruf besar. Oke, selanjutnya kita copy lagi ke bawah. Kita mau bikin yang handphone, no HP atau HP aja cukup. Nah, HP ini kita pakai tipe teks aja, jangan pakai tipe number, karena kalau pakai tipe number dia depannya nggak bisa tambahin 0. Kemudian sini kita Ctrl D lagi aja, tuh kita ubah jadi HP. Ini masukkan nomor HP gitu ya, buat di placeholder. Nah, selain itu, karena ini tipenya teks, saya mau bikin function di JavaScript supaya mencegah ada inputan huruf, karena kan kita nggak mau nanti di HP ini ada huruf. Di sini saya mau kasih on key press. Nanti kita bikin fungsi namanya hanya angka. Terus ininya event. Jadi nanti kita bikin tuh jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut. Ini kita copy yang ini aja deh. Yang ini, yang email kita copy karena hampir sama. Sekarang ini kita paste di bawahnya. Nah, ini kita ganti dengan password gitu ya. Ini kita ubah dulu. Nah, input tipenya adalah tipe password karena untuk password. Ini kita ubah juga P-nya huruf besar. Oke, sudah. Nah, terus saya mau tambahin ini juga konfirmasi passwordnya. Jadi supaya memastikan passwordnya adalah sama gitu ya. Jadi di sini saya mau bikin konfirmasi password. Nah, di sini tipenya password juga, tapi name-nya aja yang kita ubah. Name-nya kita ubah. Ini kita Ctrl D lagi. Ini kita tambahkan seperti ini, password confirmation. Nah, ini kita escape. Nah, ini kita ubah placeholdernya jadi masukkan konfirmasi password. Oke, seperti itu ya. Sekarang kalau kita scroll lagi ke atas. Nah, di sini saya mau bikin row baru. Kita klik row-nya dulu. Kita klik row-nya, div class row. Kita scroll ke bawah, kita pengen tahu nih tutup row-nya yang mana. Oh, ternyata yang ini. Nah, di sini kita bikin row baru dengan tambahan kelas MT3. Kita mau kasih margin top-nya 3. Jadi biar ada jarak. Nah, sebetulnya margin top ini maksimal di angka 5 ya untuk di bootstrap. Jadi teman-teman bisa pakai 1 sampai 5. Kalau misalkan 3 dirasa masih kurang, tambahin lagi jadi 4 gitu ya, misalkan. Oke, ini kita bikin seperti ini. Kemudian di dalamnya kita mau bikin call MD12. Jadi ini full ya. Kalau tadi kan dibagi 4 dan 8, kalau sekarang kita full. Saya juga mau tambahkan text center supaya nanti kontennya ada di tengah. Seperti ini. Nah, jadinya kayak gini. Sekarang kita mau kasih button tipe submit. Kita kasih kelasnya btn primary. Simpan. Kemudian kita kasih ahref. Kita kasih tombol kembali. Jadi kita arahkan ke backend user index. Di dalamnya kita kasih button juga. Tipenya button. Kita kasih kelas juga btn secondary. Ini kembali tulisannya. Kayak ini sudah ya. Ini view-nya sudah kita buat. Sekarang kita bikin controllernya. Nah, sekarang teman-teman buka user controller. Nah, kita mau isi yang function create-nya. Kita isi dengan return, kita kembalikan view backend v beranda user create ini ya. Ini kita kasih koma kurung siku. Kita kasih judulnya adalah tambah user.
Ini jangan lupa kasih titik koma di bawahnya. Kita save. Sekarang kita bisa langsung running di web browsernya. Silahkan dibuka web browsernya. Oke, ini sudah. Kalau dibuka, kita klik usernya. Kita klik tambah. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya tuh. Di sebelah kiri ini foto dan sebelah kanan hak akses. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin call MD6 kiri, kemudian call MD-nya 6 juga, nanti tampilannya jadi setengah-setengah ya. Berhubung ini sebelah kirinya 4 dan sebelah kanannya 8, berarti lebih panjang 8 ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke VS Code-nya. Oke, kalau sudah dibuka lagi, sekarang kita fokus ke yang store-nya. Sekarang saya mau bikin validasi dulu. Validate data sama dengan $request validate. Terus saya mau bikin array asosiatif di dalamnya. Kita kasih validate required max-nya 255. Artinya nama ini wajib diisi dan maksimalnya adalah 255. Kemudian ini kita kasih koma. Kita kasih validasi juga untuk emailnya. Kalau email di sini saya mau kasih required maksimalnya 255 juga. Nah, di sini kita kasih email. Jadi menandakan bahwa ini harus email yang valid. Terus kita mau kasih unique. Unique-nya di sini artinya tidak boleh sama dengan email sebelumnya yang sudah terdaftar yang di dalam database. Unique user, ini user adalah modelnya ya, atau nama tabelnya. Oke, selanjutnya adalah role-nya. Role, kalau role ini kita cukup required aja, nggak usah dikasih max 255 karena pilihan kan. Kemudian HP. Kalau HP dia required. Terus minimalnya 4 atau minimalnya 7 deh ya. Minimalnya 7 dan maksimalnya 13. Kemudian di sini password kita kasih required minimalnya 4. Terus kita kasih confirmed. Nah, confirmed ini artinya sama dengan password konfirmasinya. Kemudian foto kita di sini kasih image, memes, ini bentuknya JPEG, JPG, PNG, GIF. Kemudian dia bentukannya file, maksimalnya 1024 KB atau 1 MB ya untuk fotonya. Oke, kemudian di sini saya mau kasih message. Nah, fungsi message ini untuk mengubah tampilan errornya menjadi tampilan yang kita inginkan, atau kita bisa ubah errornya, kan biasanya errornya pakai bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa ubah dengan kalimat kita sendiri gitu ya. Misalkan di sini saya mau kasih foto.image. Artinya saya mau kasih message kalau di bagian foto dan validasinya adalah image yang ini. Jadi kalau isian foto yang bukan berupa gambar, ini saya mau kasih tulisan seperti ini. Format gambar, gunakan file dengan ekstensi JPEG, JPG, PNG, GIF. Ini atau GIF. Kemudian di bagian foto.max ini ukuran file gambar maksimal adalah 1024 KB. Oke, sebenarnya teman-teman juga di sini bisa kasih seperti ini ya. Misalkan nama .required. Jadi untuk bagian required ini teman-teman juga bisa kasih message-nya isian nama wajib diisi gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa seperti ini. Silakan. Karena biar nggak terlalu banyak, saya cukup 2 aja seperti ini. Jadi ini kita save, terus ini jangan lupa titik koma, kita save lagi biar nggak error.
Nah, di sini saya mau kasih validate data status 0. Jadi artinya kita mau ngirimin otomatis langsung di controller field status itu isiannya adalah 0. Jadi artinya pada saat membuat user itu statusnya belum aktif. Jadi nanti kita harus ubah dulu menjadi aktif. Oke, di sini saya mau kasih komentar. Kita mau pakai image helper. Nanti kita buat setelah ini. Kita kasih kondisi dulu. If request file foto jadi kalau fotonya sudah ada gitu ya, kita cek dulu nih filenya adalah request file foto. Ini kita copy lagi seperti ini, terus extensionnya kita ambil dari file get client original extension. Nah, ini fungsinya si Laravel. Jadi dia ngambil ekstensi gambarnya apakah berupa JPEG, PNG ataupun lainnya. Terus kita mau bikin original file name. Jadi nanti file name-nya kita mau ubah menjadi ini ymd his, artinya jadi ymd jadi 2024 atau 24, M-nya bulan, terus ini his-nya adalah jam, menit, dan detik. Terus dikasih underscore, kita kasih unique ID juga, dan kita kasih $extension. Oh, ini bukan underscore tapi titik karena titik extension. Terus kita buat direktorinya. Direktorinya kita mau di storage image user, atau ini S-nya kecil aja, storage-nya seperti ini. Terus kita pakai image helper. Nah, nanti kita bikin ya setelah ini upload and resize $file, $directory, $original file name. Kemudian ini kita atur gambarnya jadi 400. Terus validate data foto sama dengan original file name. Ini masih merah, nggak apa-apa ya, nanti kita buat. Terus di sini saya mau cek dulu password kombinasi. Jadi passwordnya ini harus kombinasikan dengan huruf besar dan juga simbol tertentu ya. Teman-teman bisa buat seperti ini, $password sama dengan request input password. Jadi kita nge-get dulu inputan passwordnya, kemudian kita mau bikin pattern. Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa copy paste aja. Nanti saya siapkan patternnya di kolom deskripsi biar nggak salah ketik ya. Jadi sekarang kita kasih if reg match, apakah patternnya sudah sesuai yang ada di password. Kalau sudah sesuai, maka $validate data, passwordnya kita akan di hash ya, di enkripsi. Jadi tulisannya biar acak, kemudian user create, jadi otomatis langsung disimpan ke dalam database. Datanya adalah validate data. Kalau ada error kita tampilkan message-nya. Kita return redirect route backend user index dengan menambahkan sukses data berhasil disimpan. Nah, ini adalah
tambahan untuk variabel yang akan dikirimkan ke dalam notifikasi Sweet Alert. Nah, jadi Sweet Alert ini nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, setelah itu if berarti ada else-nya juga di sini saya mau bikin. Jika passwordnya tidak ada kombinasi huruf besar dan simbol, maka dia akan return redirect. Di sini bukan root tapi back. Jadi mengarahkan ke halaman sebelumnya dengan menampilkan error di bagian password. Nanti dia dikasih message-nya adalah password harus terdiri dari kombinasi huruf huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol karakter. Jadi ada angka juga di dalamnya ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu di sini else-nya ada merah. Oh, ini belum ada titik komanya. Kita save. Kemudian ini juga kayaknya belum ada titik komanya tuh. Nah, ini kita hash-nya. Ini kita belum kontrol spasi ya. Kita klik yang hash yang ini. Oh, nanti dia otomatis mengimport paket hash. Jadi harusnya di sini errornya ada satu ya, yakni yang ini, yang image helper. Nah, sekarang kita bikin image helpernya. Nah, sekarang teman-teman buka folder. Di dalam folder app kita bikin folder baru namanya helper. Nah, biar nggak manual, gimana kalau kita bikin pakai artisan aja? Nah, kita buka terminal. Di sini saya mau bikin directory dengan mkdir, make directory. Di dalam folder app ada helpers. Kita enter. Oh, di sini ada kesalahan, ada typo ya. Ini kita hapus dulu. Kita delete. Kita pastikan. Nah, ini helper. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Helpers. Kita enter. Tuh udah kebuat. Kemudian kita mau bikin file touch app helpers. Jadi dalam folder helpers kita mau bikin image helper.php. Jadi ini cara bikin filenya, kita enter aja. Kalau kita buka, tuh udah ada image helpernya ya. Tuh, ini masih kosongan. Nah, ini kita close aja. Ini kita tutup lagi. Nah, biar cepat untuk image helper, teman-teman bisa pause videonya ya setelah saya bikin, biar nggak terlalu banyak. Intinya, image helper ini adalah untuk memanipulasi gambar ya, untuk mengubah ukuran dan juga mengubah format gambar. Oke, ini codingannya udah jadi. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa pause videonya. Ini saya scroll pelan-pelan ke bawah. Oke, selanjutnya setelah kita membuat ini, kita buat folder untuk menampung image-nya. Jadi kita mau pakai storage di dalam sini. Ini teman-teman buka terminal. Saya mau bikin php artisan storage .2 link. Nah, ini kita tinggal enter aja. Oke, kalau teman-teman lihat di sini foldernya ada di sini. Tuh, storage app public. Oke, jadi nanti di sini kita akan membuatkan shortcut di folder public. Yang ini folder public. Tuh, folder public dia otomatis membuat storage yang berupa symbolic link. Nah, ini adalah shortcut, nanti kita cek dulu di file explorer-nya. Nah, sekarang gimana kalau kita buka file explorer-nya? Atau kita bisa pakai Laragon. Kita buka Laragon, setelah dibuka kita klik root. Nah, di dalam root kita klik project kita, kemudian kita pilih yang public. Nah, itu otomatis ada storage ya di sini. Nah, ini adalah shortcut yang mengarah ke storage.
Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman silakan nanti kalau Oke, setelah ini teman-teman biar nggak error pada saat penginputan data di project kita, silakan teman-teman ke partisi C, ke Windows, teman-teman cari temp atau temporary, folder temp ini ya. Kita klik kanan, show more option, kita pilih properties. Di sini kita masuk ke bagian security. Kita pilih yang administrator, klik edit, nanti pilih checklist semuanya ya. Jadi full control aja kita klik, nanti klik OK. Jadi nanti dia otomatis di checklist semua. Oke, ini klik OK lagi. Kalau sudah, kita balik lagi ke project kita di Laragon www toko online. Kita masuk ke folder public, storage. Nah, di sini kita tambahkan folder img strip user. Kemudian di sini kita copy dari image yang ini, image default yang ada di backend image, kita copy ke storage image user. Nah, ini jadi nanti pada saat usernya belum ada gambar atau belum ada foto, maka akan tampil foto ini. Kemudian kita balik lagi ke VS Code nya. Oke, setelah ini kita tinggal tambahkan image helper atau panggil image helper di dalam controller user. Nah, ini kita masih merah ya, kita tinggal control space aja, kita tinggal klik enter dan nanti otomatis ada di atasnya tuh, use app helper image helper. Oke, ini kita tinggal save. Oke, sekarang kita tinggal jalankan lagi di web browsernya. Silakan teman-teman buka web browser lagi. Oke, kalau sudah terbuka, sekarang kita refresh lagi di sini. Nah, sekarang saya mau masukkan foto dulu. Di sini saya coba masukkan foto Ronaldo. Hak aksesnya admin. Masukkan nama berarti Cristiano Ronaldo. Ininya Ronaldo, HP-nya adalah ini misalkan ya. Terus passwordnya kan kita sebelumnya udah bikin validasi bahwa password ini harus mengandung angka, huruf kecil, huruf besar, dan juga simbol. Nah, gimana kalau misalkan kita ketikkan 1234, kita lihat dulu errornya bagaimana. Tuh ya, ada error sini. Password harus terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol karakter. Nah, sekarang kita masukkan lagi, kita ketik lagi. Selanjutnya kita masukkan ini nama Cristiano Ronaldo, atau kita klik simpan dulu biar kita tahu errornya gimana. Tuh ya, kalau misalkan dia validasinya bawaannya Laravel, tidak bikin sendiri, ini dia ada bawaan oldnya. Kemudian kita pilih gambar lagi. Nah, ini kita tinggal masukkan yang tadi Ronaldo. Passwordnya kita samakan aja p@55word, p@55word ya. Ini berarti udah bener semua harusnya. Sekarang kita klik simpan. Nah, berarti ini sudah tersimpan tuh ya. Jadi pada saat disimpan pertama kali statusnya masih tidak aktif. Nah, sekarang kita mau bikin yang ubahnya dulu nih. Atau nanti sekalian kita tambahkan sweet alert di sini. Jadi pada saat dia sudah tersimpan ada notifikasi gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa buka webnya Sweet Alert 2. Nah, kalau pakai alert JavaScript kan munculin seperti ini ya. Tuh. Nah, kalau pakai Sweet Alert dia munculin seperti ini. Tuh, jadi lebih keren ya. Nah, ini kita akan pasang di project kita. Silakan teman-teman download Sweet Alert atau teman-teman boleh download Sweet Alertnya. Sudah saya sediakan di bawah di kolom deskripsi. Silakan teman-teman boleh download. Kalau udah ke download, silakan buka File Explorer. Oke, kalau kita buka File Explorer lagi, foto yang tadi kita sudah tambahkan sekarang sudah masuk di sini ya. Tuh, ada di storage image user, dia diubah namanya menjadi seperti yang tadi kita buat. Nah, sekarang teman-teman akses folder public, backend, silakan teman-teman bikin file baru. Kita bikin folder namanya plugins. Jadi ini folder khusus untuk kita memasukkan plugin-plugin third party seperti Sweet Alert yang akan kita pakai. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan tambahan-tambahan library di sini ya, di folder ini. Oke, kalau udah seperti ini kita pastekan aja di sini, dan pada saat teman-teman klik 2 kali di sini ada 3 file yang sudah saya sediakan. Sebenarnya ini kita cuma butuh satu aja.
Tapi nggak apa-apa, ini kita siapkan gini dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke VS Code-nya. Nah, sekarang kita mau tempelkan Sweet Alert-nya ke dalam project kita, ada di app Blade.php. App Blade.php kita masukkan di bawah sini. Di sini kita duplikat aja ke bawah. Satu ya. Backend metric ini kita hapus. Kita masuk ke backend. Kita tadi kan bikin folder plugins ya. Kita pilih yang Sweet Alert 2 Almin.js. Nah, ini kita save. Nah, kebetulan untuk Sweet Alert ini dia membutuhkan jQuery. Nah, kebetulan di atas sudah ada, jadi kita nggak perlu tambahkan lagi jQuery-nya ya. Sekarang kita tinggal tambahkan di sini. Kita bikin script baru kosongan. If session sukses. Ini kita pindahkan ke atas ya. Tuh, jadi seperti ini. Tambahkan. Ini kita tutup dulu. And if, biar nggak bingung kayak gini. Ini saya tutup dulu. Nah, di dalamnya di sini kita panggil swal.fire. Teman-teman bisa copy paste sih sebenarnya dari webnya Sweet Alert, tapi kita bikin manual sini. Icon sukses. Title berhasil. Terus teksnya adalah kita mau masukkan ini session sukses. Jadi artinya sukses ini, session sukses ini diambil dari controller ini. Nih bagian ini ya, tuh sukses. Jadi nanti dia dibawa ke dalam session. Nanti jadi otomatis teksnya adalah data berhasil disimpan. Nah, ini yang data berhasil disimpan akan dilempar ke sini teman-teman. Nah, ini gitu ya. Oke, selanjutnya gimana kalau kita bikin hapusnya dulu bagian destroy ini. Bagian destroy kita isi dengan seperti ini, user sama dengan user .2.2 find or fail. Teman-teman di enter aja ya usernya. $ID. Jadi nyari dulu ID-nya. Jika user fotonya ada, all image path sama dengan public._path storage mg user $user foto. If file exists _exists all image page unlink all image path. Di bawahnya nanti saya jelasin ya habis ini. User delete, terus return redirect route user index, backend user index ya, with sukses lagi, data berhasil dihapus. Oke, ini sudah. Oke, jadi ini kalau misalkan ada fotonya, nanti fotonya otomatis akan dihapus dari directory ya. Nah, kan kita tadi sudah membuat storage image user. Nah, kalau ada fotonya, maka dia akan dihapus. Nah, ini unlink ya, untuk perintah di PHP-nya. Kemudian nanti data di database atau tabelnya dihapus, dan otomatis akan redirect ke backend user index dengan membawa parameter sukses yang berisi data berhasil dihapus. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau buka lagi index Blade yang usernya. Nah, di sini saya mau tambahkan kelas baru di buttonnya. Sini saya mau bikin show _confirm. Ini saya word wrap dulu ya. Ini kita tambahkan data strip konfirmasi delete sama dengan kita echo $nama. Jadi nanti kita mau mengirimkan parameter $nama.
Jadi nanti pada saat ngeklik tombol hapus ada konfirmasinya dulu ya. Barangkali nanti nggak sengaja dihapus gitu ya. Nah sekarang kita mau bikin alert notifikasinya. Nah sekarang teman-teman buka app blade.php lagi. Nah di bagian bawah NIF silakan teman-teman tambahkan ini. Ini videonya saya skip lagi biar cepet ya durasinya, biar nggak kepanjangan. Nah silakan teman-teman ketik codingan berikut untuk notifikasi alert pada saat ngeklik tombol hapus data. Nah ini silakan tambahkan. Tuh gini aja. Oke, setelah ini saya mau bikin update usernya. Nah untuk update user kita bisa copy paste dari yang create aja ya, biar agak cepat. Kita copy, kita bikin file baru namanya update.blade.php. Ini kita paste. Sorry, di sini bukan update tapi edit ya. Edit.blade.php. Ini kita rename aja. Setelah ini kita scroll paling atas dulu. Ini kita mau ubah jadi user update dengan membawa parameter user ID sini ya. Edit ID. Metodenya post. Ini udah sama. Nah ini kita hapus yang ini, yang input tipenya. Jadi kita nggak mau input file baru. Jadi nanti cukup tampil gambar aja. Pada saat mau update foto, maka admin itu harus login dulu dan harus menggantinya sendiri gitu ya. Nah ini jadi seperti ini aja. If $edit, kalau fotonya ada, maka dia tampil asset storage image user $edit foto. Kita kasih kelas foto review. Kita kasih width-nya 100%. Ini saya word lagi. Ini ALT-nya ini hapus saja. Nah, seperti ini. Ini kita kasih else. Nah, ini gimana kalau kita copy aja? Duplikat ke bawah sini. Nah, kalau nggak ada fotonya, maka dia jangan tampilin foto, tapi tampilin image default yang tadi ya, yang udah kita copy ke storage.jpg. Oke, ini sudah, tinggal ditutup NIF. Nah seperti ini. Ini foto sudah. Nah di bagian sini kita tinggal tambahkan $edit status. Jadi kita nanti akan panggil dulu status yang udah tersimpan di dalam database. Nah ini kita copy lagi ke sini, tuh tiga-tiganya. Ini harusnya role ya, bukan status, sorry, role. Oke, ini sudah. Nah sekarang kita mau buat satu form group. Ini gimana kalau kita copy dari sini aja, dari hak akses. Ini kita copy menjadi status. Jadi nanti kita harus ubah dulu status admin pada saat pertama kali disimpan. Nanti harus diedit dulu. Kita ubah jadi status. Ini kita Ctrl D aja. Status. Nah, gitu ya. Nah, kalau status berarti di sini pilih status ya. Status. Di sini untuk 1 berarti aktif dan 0-nya adalah tidak aktif. Oke gitu ya. Oke ini sudah. Kita lanjut lagi ke bagian nama. Nah ini tinggal kita kasih koma sini. Ini juga sama. Ini kita ganti email. Ini paste. Ini kita ganti HP. Oke sudah. Ini password. Ini kita tidak perlukan lagi karena nanti biar adminnya sendiri yang ganti passwordnya masing-masing ya. Ini kita ganti jadi perbarui, dan ini kita tinggal save aja. Berarti kita tinggal tambahkan di dalam controllernya untuk di bagian update. Nah, kita ke bagian edit dulu. Nah, untuk edit berarti kita copy aja dari sini ya, dari create kita copy. Nah ini biar cepet, kita ini ubah jadi edit. Ini ubah jadi ubah user.
Terus sebelumnya sini saya mau panggil user sama dengan kita mau panggil dulu ID-nya $ID. Kemudian kita tambahkan edit sama dengan $user. Selanjutnya kita mau yang ke update-nya. Nah, yang update-nya kita copy lagi dari sini, dari store biar cepet ya. Karena kebetulan nggak terlalu beda jauh codingannya. Nah, ini kita copy. Kita paste di update. Nah, ini password kombinasi nggak perlu ya, karena passwordnya udah kita hapus. Nah, ini kita tinggal ubah aja di atasnya. Ini sebenarnya teman-teman bisa juga seperti ini ya, $rules sama dengan ini tuh. Ini hapus yang kurungnya. Ini kita kasih titik koma, terus yang ini titik koma. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dipisah ya, rulesnya sendiri, terus message-nya sendiri. Ini statusnya kita hapus. Kita kasih kondisi di sini. Jika request email tidak sama dengan $user email, maka $rules email. Nah, ini kita copy dari sini yang ini. Nah, ini berarti karena udah ada rulesnya di sini, kita hapus aja yang ini. Ini foto nggak perlu. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi status, jadi biar ada 5. Karena kan tadi kita bikin status ya, required. Nah, gini. Di atas rules ini saya belum tambahkan user. Kayak biasa, user .2 find or file ID. Ini file nggak pakai D. Jadi nanti kalau isian user emailnya diubah ya, nggak sama dengan yang ada di database, maka dia akan menyatakan error gitu ya. Kemudian kita tambahkan validate data sama dengan request validate rules, message. Oke, ini kita tinggal ganti seperti ini aja. Kita tambahkan ini dulu. Kita akan hapus gambar lama. If user foto all image path sama dengan public path storage image user dot user foto. Nah, ini kita copy lagi dari sini aja biar cepat ya. Nah, jadi sama seperti hapus. Jadi kalau ada fotonya kita hapus dulu. Nah, ini seperti ini sudah. Jadi kita tinggal tambahkan sini user update $validate data. Kita tinggal return, redirect, route, terus backend user index. Jadi alihin lagi ke index dengan membawa parameter sukses data berhasil perbarui. Ini udah ya. Oke, sekarang kita coba cek dulu webnya. Sekarang kita buka web browser. Oke, sekarang kita refresh dulu. Nah, sekarang kita coba klik ubah di sini ya, yang Cristiano Ronaldo yang baru kita tambahkan. Nah, ini hasilnya tuh ya. Jadi seperti ini. Kita statusnya ubah dulu jadi aktif. Sekarang coba gimana kalau kita klik perbarui, kira-kira bisa nggak? Nah, di sini ternyata kita belum menambahkan put-nya nih, metodenya ya, di dalam form. Nah, sekarang kita tambahkan dulu put-nya. Jadi kita buka VS Code. Di bagian edit blade.php kita tambahkan metode put ya di sini. Ini metode put. Nah, gitu.
Nah, sekarang coba kita balik lagi ke web browsernya. Oke, kalau sudah ini kita back dulu, karena kan sebelumnya kita mengganti HTML-nya, jadi nggak bisa langsung refresh terus continue, nggak bisa ya. Sekarang kita back, kita refresh dari sini. Nah, sekarang kita tinggal ubah jadi aktif. Coba sekarang kita klik perbarui. Tuh, sekarang data berhasil diperbarui ya. Dan ada switch alertnya. Tuh, jadi lebih keren ya web kita ya sekarang. Nah, sekarang kita mau perbarui ini. Ya, perbarui ini jadi cukup dua menu aja. Ada profil saya dan logout. Sekarang kita buka lagi VS Code-nya. Nah, sekarang kita ke app blade.php. Sekarang kita scroll ke atas, kita cari yang user profile and search. Nah, ini ya. Nah, sini kita word wrap dulu. Oke, ini balance inbox sampai ke akun setting ini kita hapus. Nah, sampai sini ya. Tuh, jadi sisakan my profile sama logout. Nah, sekarang kita mau ubah hrefnya yang my profile. Kita ubah jadi root backend user edit ya, dengan membawa parameter autentikasi user ID. Kemudian ini kita mau ganti image search-nya. Jadi kita sesuaikan dengan foto yang ada di database kita. Ini kita hapus atau kita kasih if dulu di sini. If autentikasinya adalah user foto, kalau fotonya ada, kita kasih else dulu. Kita kasih end if. Kita simpan. Ini kita tinggal ubah ininya. Asetnya jangan ini lagi, berarti dari sini aset storage image user, kasih out .2.2 user foto. Ini kita copy di bagian else nya. Kalau misalkan gak ada fotonya, berarti kita arahkan ke sini, ke image default .jpeg. Nah, ini yang user out-nya kita hapus. Ini jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Dan terakhir kita mau hapus yang ini. Nih di bawah logout kita hapus ya. Tuh. Jadi cukup seperti ini aja. Yang logout ini hrefnya kita ubah dengan seperti ini. Nah, ini hrefnya kita kosongkan. Kita mau tambahkan on click. Ini event.prevent default. Jadi nanti dia get element by ID, manggil ID, keluar app. Terus kita tambahkan titik submit gitu ya, tinggal dikasih kurung. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita tinggal bikin JavaScript yang ini, yang keluar app-nya di bawah sini. Nah, di sini aja di atas sukses kita bikin ID-nya. Kita bikin form di sini, form action. Sebelumnya kita kasih ID dulu di sini, keluar app yang tadi udah kita bikin ya. Nah, actionnya kita mau arahkan ke root ke backend.logout. Nah, ini ya. Metodenya post, kelasnya denon, jadi artinya tidak ditampilkan. Kita tinggal kasih csrf biar aman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi buka web browsernya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, sekarang tuh ada ya, ini ya. Image defaultnya udah ada. Terus kalau kita klik my profile, tuh ini langsung muncul. Oke, kalau tadi kita udah bikin ininya ya, notifikasi alert di bagian hapus. Coba sekarang kita cek dulu. Coba kita klik hapus di sini ya.
Tuh, sekarang ada konfirmasinya dulu sebelum kita mau menghapus. Kalau misalkan nggak jadi dihapus, kita klik batal. Jadi ini fungsinya buat mencegah user yang nggak sengaja klik tombol hapus ya gitu. Jadi ada alertnya dulu. Oke, jadi itu ya untuk materi kita di video kita yang ketujuh. Di video berikutnya kita akan membahas tentang manajemen data master. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman yang ingin bertanya, mau kritik, saran, ataupun menambahkan yang nggak ada di video, silakan teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi kita diskusi di kolom komentar, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.